Tujuan saya di sini bertemu dengan Bu Nata hari ini mau berdiskusi. Mungkin Bu Nata itu kelihatannya agak sedikit murung. Kenapa? Oke, berarti di sini aku mau cerita ya, Bis. Ya, gimana? Boleh nggak kalau cerita? Boleh sih. Ya Aku udah. mau sharing apa yang aku rasain nih. Oke. Oke, ini sih ya, kan kita ini mendapatkan tantangan ya karena harus mengajar secara daring ya. Karena kondisi seperti ini kan, tentu bukan keinginan kita, pun juga anak-anak ya mau nggak mau ya harus mau menghadapi, menjalani. Nah, terus kita juga belum bisa berani untuk tatap muka 100%. Nah, terus kita ini daring ya, daring. Ada yang sudah di sekolah sih ya, 50%, 50%. Nah, terus di situ apa ya, aku mengalami hambatan di dalam mengajar itu gimana caranya tuh biar anak-anak bisa aktif gitu. Karena yang di daring ini terutama awal-awal sih anak-anak mau untuk on cam. Terus lama-lama mereka disuruh on cam nggak mau, terus ditanya jawab juga lama, bahkan ada yang nggak mau jawab. Kan di situ aku nggak tahu ya apakah mereka kalau misalnya aku tanya udah paham belum, beneran paham atau enggak. Kalau enggak jawab antara memang udah paham atau sebenarnya nggak paham tapi malu buat tanya. Oh ya. Gitu. Oke, jadi hari ini kita diskusi tentang pembelajaran online gitu ya. Iya, pembelajaran online supaya lebih enak buat Bu Nata. Oke, jadi itu yang membuat Bu Nata murung, agak sedikit murung. Oke. Ya, sekarang kalau menurut Bu Nata sendiri apa yang sudah Bu Nata lakukan selama ini? Ya, di situ berarti sih kalau aku gimana caranya biar anak-anak itu tertarik ya buat ikut pelajaran. Mungkin memang yang aku rasain anak-anak mungkin jenuh, bosan ya, apalagi di rumah nggak bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Terus ya upayaku sih sampai saat ini ya aku beri media pembelajaran. Media waktu itu sempet sih pelajaran apa ya itu ya, teks puisi rakyat, pantun, terus aku kasih video itu, video pembelajaran. Video dan ya ada lumayan sih, ada respon positif dari mereka yang memang awalnya mereka memang benar-benar diem, terus aku kasih itu buat persepsi gitu untuk mengawali materi. Terus ada yang aku tanya terus mau jawab, baik itu on mic langsung atau nulis di kolom chat Google Meet itu. Oke, terus dengan apa yang dilakukan Bu Nata itu bagaimana hasilnya? Dalam arti bisa dijelaskan lagi apakah itu menghasilkan sesuatu ataukah masih ada yang disebutkan tadi Bu Nata pada awal gitu? Ya menghasilkan pasti ada kenaikan lah berapa persen begitu ya, siswa jadi ada yang beberapa udah mau aktif gitulah. Tapi memang nggak menutup kemungkinan tetap aja masih ada yang susah untuk ditanya nggak mau jawab, terus juga itu jadi pengaruh ke nilai mereka juga. Gitu. Ya kalau menurut Bu Nata ke depannya tuh harus bagaimana sih? Atau sebelumnya Bu Nata sudah pernah tanya ke murid atau bagaimana gitu mengenai mengapa mereka tidak buka on cam gitu misalnya? Iya, pernah tanya sih, dan benar-benar jawaban jujur dari mereka karena memang ini ya di rumah itu males miss gitu. Emang ya udah mungkin di rumah udah mager-mageran gitu. Iya, memang dari anaknya udah nggak semangat buat ikut pelajaran. Tapi ada nggak misalnya anak-anak yang tadi Bu Nata awalnya bagaimana terus berubah, itu ada juga yang kayak gitu juga? Ada. Bisa diceritakan lagi lebih jauh? Ya ada sih satu anak nih. Satu anak, aku ngajar anak kelas 7 kan, sama anak kelas 7 itu gitu. Awalnya bener-bener dia ditanya, bener-bener nggak mau jawab. Padahal kalau ngobrol bisa sama temannya ya ini bisa, tapi dia misalnya diskusi pun, misalnya pas datang ke sekolah pun ya dia juga ogah-ogahan kayak gitu kan. Terus ya waktu dia ikut lagi pelajaran online,
Terus yang waktu itu yang tadi aku kasih video itu, terus aku tanya kan dia, terus teman-temannya tuh yang di sekolah tuh kayak pada ini loh, bilang begini, Miss itu tuh percuma Miss, kalau ditanyain dia nggak akan mau jawab gitu. Tapi ternyata nggak disangka-sangka dia mau jawab. Bisa. Bisa ya. Bisa. Berarti kalau menurut Bu Nata kenapa tuh kok anaknya bisa menjawab akhirnya? Oke. Kalau dari aku sih mungkin ini ya Miss, berarti juga bergantung sama aku juga bisa membawa suasana pembelajaran itu ya melalui media tadi. Cuman sih di sini aku juga yang masih aku pikirin tuh, apakah kalau aku selalu ngasih media video dan gambar terus itu apakah akan membuat mereka selalu bisa aktif atau malah nanti mungkin lama-lama bisa aja bosan. Gitu. Terus bagaimana kalau menurut Bu Nata, setelah Bu Nata memberikan video, anak-anak gimana pendapatnya? Ya anak-anak suka sih, seneng sih. Iya. Terus kayak kelanjutannya nanti bagaimana setelahnya? Kan tadi Bu Nata udah ada pengalaman nih. Tadi Bu Nata cerita kalau udah ada perubahan sedikit demi sedikit. Nah, dari kejadian itu apa yang Bu Nata bisa ambil pelajaran? Kalau yang bisa aku ambil pelajaran sih ya berarti ini kan, kalau pembelajaran kita tetap harusnya berpusat pada siswa ya. Tapi kan gimana caranya kita supaya bisa membuat siswa itu jadi mau aktif, jadi memang suasana pembelajarannya itu hidup gitu kan. Nah kalau yang tadi aku nampilin video itu mungkin untuk kedepannya nanti ini sih Miss, aku bisa lebih mengembangkan untuk media pembelajarannya. Media pembelajaran seperti apa nih kira-kira? Sejauh ini kan aku paling media pembelajaran itu cuma untuk kayak persepsi atau ya untuk apa ya, melengkapi materi aja nih. Mungkin bisa juga aku tambahkan media itu sebagai lembar kerja mereka. Jadi nanti ada lembar kerjanya, jadi selain video ada lembar kerjanya gitu ya? Lembar kerja yang secara apa ya, berarti dengan medianya mungkin ya secara pakai itu mungkin aplikasi kuisis seperti itu. Oh, jadi nanti mau ada lembar kerja yang interaktif tadi ya? Nah, kalau menurut Bu Nata nanti, menurut Bu Nata apa yang Bu Nata mau berikan itu bisa dikatakan sukses atau tidak? Kalau bagaimana? Kalau dari aku sih dikatakan suksesnya ya. Suksesnya berarti mendapatkan respon yang positif dari anak-anak. Anak-anak suka dan itu apa ya, dampaknya juga mungkin nanti di hasil nilai mereka juga akan semakin lebih baik. Kalau Bu Nata sudah ada keinginan seperti itu, nah dengan rencana itu menurut Bu Nata punya apa ya, kekuatan apa dalam diri Bu Nata yang bisa Bu Nata gunakan supaya itu tuh terwujud seperti tadi, mau bikin video atau mau bikin LK interaktif, apa yang Bu Nata punya supaya itu terwujud? Jadi dari aku sendiri ya? Iya, apa yang Bu Nata, kekuatan Bu Nata itu apa? Berarti ya dari kekuatanku, dari kemauanku sendiri sih, mau untuk membuat siswa menjadi semakin baik. Itu kan juga untuk ya selain untuk aku juga ya, maksudnya aku juga bisa semakin mengembangkan diriku, terus juga jadi anak-anak bisa semakin baik, semakin maju gitu. Berarti kekuatannya ada di semangatnya Bu Iya. Nata gitu. Ada lagi kekuatan yang lain, mungkin keterampilan Bu Nata atau pengetahuan Bu Nata gitu misalnya, yang bisa mendukung supaya ya videonya ada, LK-nya ada, tadi apa kira-kira yang Bu Nata bisa lakukan? Misalnya apa gitu? Yang Bu Nata apa ya, talenta Bu Nata yang bisa digunakan supaya bisa pembelajaran menyenangkan sesuai yang tadi Bu Nata bilang. Selain tadi kan kalau semangat kan lebih ke diri, kalau keterampilannya apa nih yang Bu Nata sudah punya gitu? Kalau ya itu yang itu
tadi sih misalnya membuat LK-nya lebih interaktif gitu, ya sudah bisa berarti sudah bisa, sudah tahu sih yang kayak khusus itu, cuman memang belum ini lagi sih, ku perdalam lagi ya. Tapi memang suka begitu, kayak penasaran gitu. Oh iya. Jadi dari semangat itu sebenarnya Bu Nata juga sudah tahu ya cara membuatnya gitu ya. Iya. Oke. Nah menurut Bu Nata nanti ada nggak hambatan-hambatan di kemudian hari yang membuat itu tidak terlaksana gitu misalnya? Ada nggak hambatannya? Hambatan, aku rasa sih pasti segala sesuatu mungkin akan ada hambatannya ya. Kira-kira apa ya hambatannya? Ya kembali lagi sih ke anak-anaknya gimana. Oke. Nah solusinya supaya hambatannya itu bisa terselesaikan gimana? Kira-kira supaya anaknya tetap mengerjakan LK, tetap nonton video, itu bagaimana? Supaya hambatannya itu tadi anak-anak itu. Ya berarti mungkin kalau misalnya memang aku rasa sih ada anak-anak tertentu ya, beberapa anak ya aku berikan pendekatan ke mereka untuk aku kasih tahu kayak gitu. Oke, nah itu tadi ternyata udah tahu solusi, sudah tahu hambatannya. Kira-kira ada nggak orang yang bisa bantu Bu Nata? Bisa, ada ya. Siapa itu? Sama guruku misalnya, sama teman, mungkin bisa ya bantu apa ya balik lagi ya, misalnya mungkin ada nanti mungkin ada ide LK terbaru mau gimana inovasinya, dan itu bisa aku juga terapin ke anak-anak gitu. Oh, ada teman guru yang bisa membantu ya. Oke, tadi sudah ada bantuan. Lalu jadi apa nih sekarang komitmen Bu Nata selanjutnya? Jadi apa yang akan Bu Nata lakukan? Bisa dijelaskan lagi dari awal akan ngapain, akan bagaimana gitu? Ya, yang akan aku lakukan ya tadi ya, anak-anak yang masih belum bisa aktif supaya terus pembelajarannya menjadi menarik, terus jadinya anak-anaknya ya senang dulu lah ya, senang dulu sama pelajarannya, terus nanti pastikan nilainya bisa mengikuti. Dari aku ya, aku akan mengembangkan pembelajaran itu ya dari media itu, terus juga dari kemauanku, dari semangatku, terus juga minta ya juga sharing ke guru-guru juga, barangkali ada inovasi yang lain yang bisa aku terapin juga. Dan tadi dibantu oleh siapa? Dibantu oleh Miss Ika. Kira-kira kapan mau minta bantuannya? Secepatnya. Secepatnya kapan? Besok, minggu depan? Besok ya. Besok ya. Besok. Oke, kalau gitu sudah ini ya, sudah ada lanjutannya ya. Oke. Nah, berarti kalau menurut Bu Nata bagaimana sekarang diskusi kita hari ini? Sudah tercapai tujuan kita hari ini? Sudah ya. Sudah lega-lega, Miss Eka. Kenapa lega gimana? Iya kan. Jadi tuh kayak kepikiran begitu loh. Gimana nih caranya ya biar anak-anak tuh ya enjoy ikutin pelajaran gitu. Sekarang jadi sharing gini kan lebih terbuka pikiranku. Ya, kalau gitu karena diskusinya sudah tercapai tujuannya, berarti kapan kita mau ngobrol lagi, mungkin membahas perkembangan ini? Iya. Bisa. Kapan kita tindak lanjut dari diskusi ini? Kita mau ngobrol lagi? Kapan kira-kira? Kapan dong? Iya, gimana? Kapan? Terserah. Berarti minggu depan begitu. Apa nunggu perubahan anak-anak dulu? Enggak ya? Ya nggak, terserah, nggak apa-apa. Terserah Bu Nata aja. Kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi membahas tindak lanjut dari diskusi kita? Ini hari Rabu ya, Miss? Ya. Ya mungkin hari minggu depan, Senin. Oh ya, minggu depan ya. Iya. Kalau gitu ya. Sudah. Berarti minggu depan kita ketemu lagi ya, Bu Nata. Oke. Kalau gitu diskusinya sudah selesai. Terima kasih banyak ya, Bu Nata. Ya, sama-sama. Terima kasih juga, Miss Eka.